Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa jama'a wa ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Jumpa lagi pada pembelajaran kitab tasrif. Sebelum kita melanjutkan pada bab sulasi majid, alangkah baiknya kita belajar tata cara penulisan hamzah atau diistilahkan dengan kitabatul hamzati. Sebelumnya, agar mudah, kita nanti menggunakan singkatan sebagai berikut. Pertama, bentuk hamzah, singkatan dari hamzah. Kedua, bentuk huruf shad, singkatan dari huruf shaqi. Ketiga, bentuk mim, singkatan dari huruf mu'tal atau huruf ilat. Huruf ilat ada 3, alif, wawu, ya. Bentuk ini singkatan dari harokat. Bentuk tak ini singkatan dari tak tanis. Dan bentuk sukun ini singkatan dari sukun. Masuk kaidah pertama. Jika ada hamzah di awal kata, maka ditulis menggunakan alif. Seperti ini. Contohnya sebagai berikut. Contoh kaidah pertama yaitu abun, umun, ibnun. Hamzah pada contoh ini semua berada pada awal kata, maka hamzah dipangku dengan menggunakan alif seperti ini. Masuk kaidah kedua. Jika ada hamzah di tengah kata dan berharokat, maka hamzah ditulis menggunakan huruf yang sesuai dengan harokatnya hamzah. Jika berharokat fathah, pasangannya adalah alif, ditulis seperti ini. Jika berharokat duma, pasangannya adalah wawu, ditulis seperti ini. Jika berharokat kasroh, pasangannya adalah ya, ditulis seperti ini. Contohnya sebagai berikut.
Contoh kaidah yang kedua yaitu sa'ala, sa'ima, la'uma. Contoh sa'ala. Karena hamzah jatuh di tengah kata berharokat fathah, maka hamzahnya ditulis menggunakan alif. Contoh sa'ima. Karena hamzah jatuh di tengah kata berharokat kasroh, maka ditulis menggunakan ya. Contoh la'uma. Karena hamzah jatuh di tengah kata berharokat dhamma, maka ditulis menggunakan wawu. Masuk kaidah ketiga. Jika hamzah berada di tengah kata berharokat fathah dan jatuh setelah harokat dhamma atau kasroh, maka hamzah ditulis menggunakan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Contohnya seperti berikut. Contoh kaidah ketiga yaitu su'alun dan dhi'abun. Pada lafaz su'alun, hamzah di sini jatuh di tengah kata dan huruf sebelum hamzah adalah huruf yang berharokat dhamma. Maka dari itu hamzah di sini ditulis menggunakan huruf wawu. Tetapi hamzah juga berharokat fathah, maka dari itu hamzah juga ditulis dengan menggunakan alif. Contoh berikutnya yaitu pada lafaz dhi'abun. Pada lafaz dhi'abun, hamzah di sini juga jatuh di tengah kata dan sebelum hamzah ada huruf yang berharokat kasroh. Maka dari itu hamzah di sini ditulis dengan huruf ya. Tetapi hamzah di sini juga berharokat fathah, maka dari itu hamzah juga ditulis menggunakan alif. Masuk kaidah keempat. Jika hamzah berada di akhir kata jatuh setelah huruf shofeh yang disukun, maka hamzah ditulis menggunakan hamzah saja. Contohnya sebagai berikut. Kaidah yang keempat yaitu juz'un dan dar'un. Pada kedua lafaz ini, hamzah jatuh di akhir kata dan huruf sebelumnya yaitu huruf soke yang disukun, maka hamzah tidak dipangku dengan huruf apapun. Masuk kaidah kelima. Jika hamzah berada di akhir kata dan berharokat dan jatuh setelah huruf yang berharokat, maka hamzah ditulis menggunakan huruf yang memantasi harokat sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Contoh kaidah yang kelima yaitu nasya'a, batu'a, dan fati'ah. Pada contoh ini, hamzah jatuh di akhir kata. Contoh nasya'a, hamzah jatuh di akhir kata berharokat fathah dan huruf sebelumnya huruf shokeh berharokat fathah, maka hamzah dipangku menggunakan alif. Lalu batu'a, hamzah jatuh di akhir berharokat fathah dan huruf sebelumnya berupa huruf shokeh berharokat dhamma, maka hamzah dipangku menggunakan wawu. Untuk yang terakhir ada fati'ah, hamzah jatuh di akhir berharokat fathah dan huruf sebelumnya berupa huruf shokeh berharokat kasroh, maka hamzah dipangku menggunakan ya. Masuk kaidah keenam. Jika hamzah jatuh di akhir kata bertemu dengan tak taknis dan sebelum hamzah ada huruf shokeh yang disukun, maka hamzah ditulis menggunakan alif saja dan tak di sini adalah sebagai huruf tambahan. Contohnya sebagai berikut. Contoh kaidah ke-6 adalah nasyatun. Hamzah jatuh di akhir kata dan bertemu dengan tak taknis. Sebelum hamzah terdapat huruf shokeh yang disukun, maka hamzah dipangku oleh alif. Masuk kaidah ketujuh. Jika hamzah jatuh di akhir kata bertemu dengan tak taknis dan jatuh setelah huruf ilat yang disukun, maka hamzah ditulis menggunakan ya jika mutal ya. Jika huruf mutalnya alif dan wawu, maka hamzah ditulis menggunakan hamzah saja. Contohnya sebagai berikut. Contoh kaidah yang ketujuh yaitu bari'atun, muru'atun, dan qira'atun.
Contoh yang bari'atun. Hamzah jatuh di akhir, bertemu dengan tak taknis, dan huruf sebelum hamzah adalah huruf ilat yang disukun berupa ya. Karena hamzah jatuh setelah ya, maka hamzah dipangku dengan ya. Contoh yang muru'atun. Hamzah jatuh di akhir, bertemu dengan tak taknis, dan huruf sebelum hamzah adalah huruf ilat yang disukun berupa wawu, maka ketentuannya adalah hamzah tidak dipangku dengan huruf apapun. Contoh yang qiraatun. Hamzah jatuh di akhir, bertemu dengan tak taknis, dan huruf sebelum hamzah adalah huruf alif, maka ketentuannya hamzah tidak dipangku dengan huruf apapun. Masuk kaidah ke-8. Jika hamzah jatuh di tengah kata dan disukun, maka hamzah ditulis menggunakan huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. Contoh dari kaidah ke-8 yaitu dakbun, lukmun, dikbun. Sesuai ketentuan pada kaidah ke-8, jika hamzah jatuh di tengah kata dan disukun, maka hamzah tersebut dipangku huruf yang sesuai dengan harokat pada huruf sebelumnya. Mari kita lihat contoh di sini. Pertama, pada lafaz dakbun, hamzah disukun jatuh di tengah kata dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka hamzah tersebut dipangku dengan huruf alif. Contoh selanjutnya yaitu lukmun, hamzah di sini disukun dan jatuh di tengah kata dan huruf sebelum hamzah berharokat dhamma, maka hamzah tersebut dipangku dengan huruf wawu. Contoh selanjutnya yaitu dikbun, hamzah di sini disukun dan jatuh di tengah kata. Harokat huruf sebelum hamzah yaitu kasroh, maka hamzah di sini dipangku dengan huruf ya. Itulah tadi pembahasan tentang kitabatul hamzati atau tata cara menulis hamzah. Nantikan video-video selanjutnya. Dukung terus kami agar semakin semangat dalam Nahsul Ilmi Waddin dengan cara tekan tombol like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.